Suwe. Keren. Pertama gue nggak ngeh. Gue kira baju gue kan kelipet kan lengan panjang kan. Lengan panjang kan kadang-kadang kelipet kan. Ini kenarik kan. Ini gue disenggol. Serius, gue disenggol. Dicolek gue senggol, dicolek. Kayak negur lah. Kalau gue kayak apa ya? Kayak kelayangan, kayak sempat lagi cerita sempat kayak skip gitu Lama doang. ini ingin masukin lo, dia mau masuk ke lo. Johnny mak. Selamat malam Sobat JT. Kita masih di sini, masih bersama Bung Fier dari Sobat Guratan Misteri. Gimana Bung Fier? Kita masih lanjut ngobrol-ngobrol nih. Iya. Tadi gue udah jelasin nih, udah ceritain dan memaparkan gue dari genre misteri penelusuran sampai dengan misteri yang menggunakan logika gitu. Terus gue mau tahu soal cerita-cerita lo nih, Ji. Karena gue denger-denger lo punya pengalaman yang cukup kayaknya lebih sereman lo pada gue. Nggak juga lah. Jadi awalnya sih memang kenapa gue ikut nyemplung di sini juga sama. Gue juga dari suka tanpa ada kamera, tanpa ada segala tetek bengek kayak gini. Dulu gue tuh sama temen-temen emang suka mencari hal-hal yang memang nyeleneh lah, alias gaib-gaib. Diawali ada sebuah kisah dulu ya tahun 2011 itu 2010 lah. Gue punya warnet ya di perempatan Cinere Gandul tuh. Kalau ada yang tahu dulu namanya warnet KNC. Di warnet itu akhirnya gue punya anak-anaknya sering main lah. Sering main, kita nongkrong bareng segala macem. Akhirnya pada suatu ketika ada yang namanya Rio. Kita berenam nih, ada Rio, Wilgem, gua, Sule, Dila. Rio ini tiba-tiba ngajakin, cuy kita main yuk ke villa gue. Di mana tuh yo? Di daerah Puncak, gue bilang. Dia bilang Puncak, oh boleh juga tuh. Ya udah, kapan? Malam minggu. Ya berhubung kita juga pada ngapa-ngapain, ya boleh. Anak-anak warnet semua kan. Kita datang lah, jalan dari rumah itu jam 2 siang ke Puncak. Di sana niatnya cuma mau bakar-bakar, nggak ada pikiran aneh-aneh. Emang sekedar mau ke villa, bakar-bakar, happy-happy pulang. Sampai di sana sekitar 4:30, kita beli ayam, kita ungkep segala macem. Selesai itu sekitar jam 6. Singkatnya, habis maghrib kita mulai bakar-bakar. Berhubung di situ gue yang paling tua, dan ayam gue yang beliin semua. Gue nggak dapat bagian untuk tugas ngipas-ngipas. Gue cukup duduk manis, mereka yang pada kerja. Ya udah. Pada saat waktu masuk Isya, mereka sudah mulai bakar-bakar. Gue lagi boker ceritanya di lantai 2. Jadi villanya Rio ini 2 lantai. Depannya itu ada lapangan besar. Depannya itu tembok. Di sini ada pohon nangka besar. Di sini ada pohon pisang. Dan di belakang tembok itu ternyata itu kuburan. Dan Rio nggak bilang ke kita semua, gue juga nggak tahu itu kuburan. Dan kita juga santai-santai aja karena kita juga nggak mau ambil pusing. Dan Rio saat itu bawa pacarnya, yang keadaannya memang lagi dapet. Ya karena kita juga maksudnya kita mau ke villa, mau happy-happy, apa urusannya dengan cewek dapet gitu. Kecuali dia mau naik gunung, itu baru masalah kan. Akhirnya cuek aja. Saat gue lagi boker ini, jam habis Isya lah itu. Nah sebelumnya gue bilang dulu nih, salah satu dari anak ini namanya Sule ini, nama asli Sulaiman. Dia itu orang warga negara Amerika, dan tapi dia Muslim. Orang tuanya itu punya komunitas yang dulu sering main band Muslim di Indonesia lah, terkenal yang orang-orang bule itulah. Nah itu orang ya komunitasnya mereka lah. Karena si Sulaiman ini pada dasarnya didikan Amerika, dia nggak percaya namanya hantu, sama sekali nggak percaya. Menurut dia bullshit lah, nggak ada itu hantu-hantu di negara gue, nggak pernah ada hantu gini. Suke-suke lu lu mau percaya enggak, emang gue pikirin kok. Gue nggak pusing deh, silakan nggak percaya. Nah pas saat gue lagi boker ini, tiba-tiba diketok-ketok, tok. Gue pikir ada yang mau boker juga. Kenapa? Terus si Sule bilang, ini gue Sule, kenapa Le? Ji cepetan.
Gue bilang, iya sabar, gue belum selesai. Enggak, cepetan, serius, keluar dulu. Kenapa sih, Le? Ntar dulu, sebentar lagi. Gue bilang gitu. Dia bilang tiba-tiba, Ji, gue percaya hantu. Hah? Kenapa nih enak tiba-tiba ngomong gitu? Iya emang hantu ada. Gue masih gak pikiran apa-apa. Enggak, serius, serius. Ini masalah hantu. Iya masalah hantu apa sih, Le? Di depan ada hantu. Jadi, hantu apa? Gue bilang gitu. Hantu, ada pocong, Ji. Semua ngelihat. Tolong lu keluar, tadi gitu. Ah, yang bener. Serius, serius. Ya udah dong. Gue flash. Gue buru-buru pakaian lagi, gue keluar. Di mana? Itu di bawah. Ada gua sama anak-anak ngeliat hantu semuanya. Gue keluar dari pintu, dari balkon. Gue ngeliat. Di bawah itu posisi anak-anak, ya. Semuanya di depan tempat panggangan. Ada yang megang kipas. Ada yang masih megang kayu buat dibakar. Semuanya diem begini. Nunduk semua. Gue ngeliatnya. Ih lucu amat ini. Pada kenapa lu? Nggak ada yang jawab. Ah, kok aneh banget. Apa iya pada ngeliat setan? Ah, cuek lah. Gue turun dulu, gue liatin. Gue tepok satu orang. Lu kenapa? Diem aja. Ngomongnya pelan. Ci, lihat ke belakang. Kenapa? Di belakang itu ada batu. Gue lihat dong batunya. Iya ada batu. Kenapa emangnya? Itu ada pocong. Nggak ada pocongnya. Itu ada. Nggak ada. Gue bilang nggak ada. Emang nggak ada. Akhirnya karena gue udah bilang nggak ada, pelan-pelan mereka mulai berani lah untuk dikit-dikit ngeliat ke sana. Ternyata memang saat itu mungkin sudah nggak ada. Dan mungkin memang gue timingnya saat mereka udah nggak ada. Ya udah, nggak ada kan? Langsung semua cerita, tadi Ji, di situ ada pocong. Pocong gimana? Semuanya cerita, itu serem banget. Begini, diri, ngeliatin anak-anak gini, dengan matanya yang merah, itu semuanya tuh dipelototin sama dia. Kayak dia kayak nggak seneng, kata anak-anak itu. Itu halusinasi lu kali, nggak mungkin lah. Lagian lu rame-rame, semuanya ngelihat, emang semua ngelihat? Iya, semua kompak, gue bilang. Karena gue posisinya di situ paling tua. Kalau gue kelihatannya panik, mereka makin panik. Akhirnya gue gini, di mana sih? Di batu ini. Iya di situ tadi diri, anak-anak lihat semua. Ya udah, nih dalam hati gue. Udah deh gue nekat, gue kencingin aja. Nih, tapi dalam hati gue nih kalau emang benar ada pocongnya nih, ngamuk gue kencingin nih. Gue kencingin nih, kalau emang ada pocongnya pasti ngamuk nih. Gue kencingin nih. Gue kencingin asli. Emang gue sial banget sih. Gue kencingin, nggak ada apa-apa kan? Terus itu anak-anak udah mulai santai lagi. Wah, udah bercanda lagi. Lu sih pada ngomong sembarangan kali. Udah kita nggak pusingin. Gue juga nggak mikirin. Habis itu ayamnya matang sekitar jam-jam 9-an. Kita naik ke balkon lantai 2 ceritanya. Di situ udah ada nasi lah segala macam yang kita kayak prasmanan gitu lah. Balkon ini langsung menghadap ke bawah. Di saat itu gue udah ngambil piring. Giliran gue nyendok nasi nih. Gue nyendok nasi. Ceplok, baru sendokan pertama, tiba-tiba si Dodo nyikut gua. Dek gitu. Ngapa Dok? Dodo diem aja. Apa sih? Gua nyendok lagi. Disikut lagi gua. Ih rese dalam hati gua. Kenapa sih? Ngomongnya pelan banget. Cik, lihat ke situ. Lihat apaan sih? Itu lihat ke bawah. Apaan yang tadi? Apaan sih yang tadi? Yang tadi lihat ke bawah. Gua ngeliat dong. Yang di mana? Dodo nunjuk, tapi gini doang nih. Itu. Gua ngeliat ya. Dek, itu bener-bener gua kaget. Itu bener-bener seumur-umur gua baru sekali ngeliat yang namanya pocong ya. Itu posisinya, dia tiduran begini. Ngeliat ke arah gua begini. Matanya merah, mukanya pucet. Dan ini nih, kain kafan ini udah yang lusuh. Udah dekil gitu. Dan dia nyengir gini ya. Itu serem banget gue ngeliatin. Gue refleks. Itu sepersekian detik otak gue cuma mikir, anjing ini serem banget. Ini gue kabur, gue diem, apa gue ngapain? Itu cuma nggak tahu. Gue refleks aja. Gue ambil sendal gue. Itu sampai gue liatin pocongnya. Gue ambil sendal gue sambit. Bangsat pocong gue sambit gitu. Dan itu gue ngeliat betul. Sendal gue itu betul-betul kena. Karena kalau memang sendal gua nggak mengenai objek, dia jatuh pluk. Ini kena ke pocong tuk, dan itu balik lagi. Itu berapa meter tuh dari balkon ke itu? Paling sekitar 10 meter lah jaraknya ke situ. Nggak tahu tinggi ya? Nggak tinggi. Orang jelas, itu jelas banget. Dan anehnya itu kondisi di bawah gelap ya. Tapi itu pocong kelihatan.
Karena itu nggak ada lampu loh di situ. Pas lo sambit, kabur. Enggak kabur, itu kena. Pocongnya masih posisi tiduran begini. Itu kena, gue sampit. Orang sendal gue sampai ngebalik begitu, artinya kan kena objek. Gue udah kadung yang namanya gue udah nyerang nih. Adrenalin gue udah naik. Gue ambil lah botol, gue kejar sekalian ke bawah. Itu demi Allah, yang gue lihat itu benar-benar kayak cerita-cerita orang yang pernah ketemu pocong. Itu jadi apa? Kedebong pisang. Kedebong pisang dengan posisi rubuh dan persis seperti pocong tadi. Tapi justru di saat itu titik balik gue berpikir, apa yang gue lihat barusan ini halusinasi gue? Karena posisi dia benar-benar menyerupai gitu di situ. Menyerupai begini. Apa gara-gara sugesti tadi si Dodo nunjuk dan bilang itu pocong, dan otak gue mengatakan itu pocong dan jadi pocong. Ngerti nggak di situ? Gue diem di situ, gue diem 1 menit, 2 menit gue nggak naik, gue bakar rokok karena gue masih mikir, gila tapi tadi real banget, itu serem banget mukanya bener-bener gue ngeliatnya, langsung yang gimana sih? Turun lah anak-anak, Dodo, Rio, Wilgem, Dila pada turun, terus gimana Ji katanya, gue cuma nanya, Dok, sini, lu tadi ngeliat apa? Pocong Ji, iya gue tahu, pocongnya lagi kayak gimana? Ya pocong biasa. Enggak, posisinya kayak apa? Itu pocong, posisinya tiduran, begini. Itu persis apa yang gue lihat. Persis banget. Nggak mungkin ibaratnya ini halusinasi. Karena detail-detailnya pun sama persis. Langsung gue bilang gini sama Dodo. Oke, kenapa gue nggak mau bilang sama Dodo? Karena gue nggak mau saat gue ngomong, lu iya aja. Nyata memang bener apa yang gue lihat juga apa yang lu lihat. Berarti memang nyata itu. Oke, berarti memang di sini ada sesuatu. Mungkin tadi dia nggak terima karena tempatnya dia gue kencingin, gue bilang gitu. Iya anak-anak. Ya udah santai. Yang penting kita tenang, kita nggak usah mikir apa-apa. Di sini memang ada makhluk. Ya udah, yang penting sekarang kita lanjutin aktivitas kayak biasa. Kita naik ke atas, lanjutin makan segala macem. Udah dong, udah mulai santai lagi. Kita tetap di balkon, di tempat makan kita tadi meja panjang. Posisi gue ngebelakangin taman yang di bawah. Gue sama si Sulaiman Bule di kiri gue. Ini Rio, Wilgem, Dila pada di sini. Kita main gaple lah. Main gaple santai-santai. Saat gue banting, cetak. Kok ini anak nggak banting-banting? Gue ngeliat dong. Itu posisinya kayak tadi. Semuanya megang kartu, tapi begini. Asli. Begini. Gue ngeliat, tapi gue udah paham. Wah, bangsat ini ngeliat lagi nih. Gue nggak nanya apa-apa, gue cuma nanya gini, di mana posisinya? Itu di belakang lu kata Wilgem, di belakang gue. Gue langsung dalam bayangan gue gini, wah jangan-jangan gue nengok dia lagi begini di belakang gue. Gue pelan-pelan, gue ambil gelas kopi. Maksud gue kalau memang dia ada persis di belakang gue, mau gue sambit mukanya langsung. Gue ambil gelas kopi, gue nengok, wah nggak ada. Jangan-jangan sebelah sini nih. Nggak ada juga. Nggak ada. Mana? Si Sulaiman lah yang samping gue. Nepok gini. Itu sebelah sana. Dia nunjukin ke sana kan. Bukan di situ. Sana lurus. Hah? Lurus, Le. Gue lihat. Ya Allah itu ya. Itu bener-bener ngeri banget gue ngeliatnya. Cuma gimana ya. Itu kuntilanak. Di tembok seberang sana. Di atas batu yang tadi gue kencingin. Itu kalau dibilang bentuk dan wujudnya itu udah nggak normal. Itu tingginya perkiraan gue ya ada 4 meter. Dengan posisi tangan seperti ini, begini, rambutnya begini, dan dia ngambang. Gue ngeliatnya, yang cuma bengong, kaget, begini gue liatin, gue sempet freeze dulu. Gue bilang, kuntilanak Le ya? Nggak tahu, tapi itu setan, ngerti deh gitu. Si bule ini kan nggak ngerti. Oke, gue nengok ke depan, taunya Rio dan kawan-kawan ini semua sudah lari-larinya ke dalam rumah, ke dalam villa. Tinggal gue berdua nih. Anjir, gue mau ngapain nih? Terus tiba-tiba si Sule megang paha gue gini. Tenang Ji, lu nggak lari, gue juga nggak bakal lari. Tapi kalau lu mau lari, bilang-bilang. Iya, gue nggak lari Le. Tenang Le, gue nggak lari, gue bilang gitu. Tenang ya udah. Tenang Le, santai dulu, jangan takut, kuasain ini, santai dulu. Ini pasti udah hilang, nggak akan lama dia. Gue nengok, itu masih ada. 1 menit, 2 menit, gue sama Sule sama-sama ngomong, akhirnya udah 5 menit. Itu seumur umur gue, bukannya gue nggak pernah ngeliat ya. Gue emang nggak punya kepekaan batin, tapi
sekelebat gue sering lihat lah yang namanya 2 detik, 3 detik itu masih ini sampai 5 menit itu masih ada, dan itu masih ada sampai akhirnya apa, anak-anak ini dalam ini mulai keluar lagi satu-satu. Gue bilang udah tenang, masih ada Ji. Iya udah tenang aja, tenang, sini duduk semua, duduk santai dulu. Sampai akhirnya apa, balkon ini kan ada ininya, ada pembatasnya gitu buat pegangan. Kita semua berdiri di sini menghadap ke sana, kita ngeliatin itu pocong rame-rame, kita jadiin tontonan. Kita sampai ngobrol, cuy, lu lihat deh, itu kakinya ngambang kan, iya, kainnya tuh begini-begini, rambutnya segini, ya, sampai kita ngedeskripsiin rame-rame gitu. Gila, itu jaraknya paling 20 meter dari kita ya. Itu gue coba foto saat itu nggak, entah mungkin tahun 2010-2011 itu resolusi kamera masih jelek kali ya. Tapi gue rasa memang benar-benar nggak ketangkap foto karena nggak ada siluet, nggak ada apapun sama sekali, karena benar-benar totally gelap. Tapi seperti yang tadi gue bilang, ya namanya gaib, saat itu yang gue rasakan, itu tempat gelap total. Tapi kita bisa ngelihat dia, itu. Dan dia begini, bener-bener begini tapi nunduk. Dia begini, tangannya begini nih, tangannya begini. Dan itu melayang, nggak diam, melayang, selayaknya melayang gitu. Gini melayang. Akhirnya, kita udah mulai terbiasa dengan itu kejadian itu sekitar jam setengah 11, jam 11 lah. Akhirnya sampai saking lamanya kita balik lagi main kartu. Di tengah main kartu, gue masih sempat nanya, masih ada cuy? Masih? Oh iya masih. Sampai begitu. Itu demi Allah, itu seumur umur gue ngeliat berjam-jam itu nggak hilang. Gue nggak ngerti itu kenapa dan bagaimana. Tapi ada bedanya. Saat gue ngeliat si kuntilanak ini berbeda dengan gue si pocong yang tadi. Gue kuntilanak ini, oke, dia setan. Gue agak shock memang, tapi nggak tahu kenapa yang gue rasakan itu nggak ngerasa terancam seperti gue ngeliat si pocong tadi. Si pocong tadi saat gue ngeliat itu, gue cuma harus ngambil putusan antara gue lari atau gue serang atau gue apa. Kalau ini gue ngeliat dia, gue diem, gue santai, ngerti nggak? Kayaknya ini makhluk yang beda dengan niatan yang beda gitu. Kalau si pocong tadi itu benar-benar kayak gue ngeliatnya aja udah nggak enak gitu. Kalau ini kayak perasaan kita tuh kayak ini kuntilanak mau nunjukin diri, nih gue ada loh, dan lu jangan sompral di sini, cuma kayak gitu. Tapi kalau yang pocong ini bener-bener memang mau ganggu gitu loh. Akhirnya kita udah mulai jam 2, jam 3 itu setengah 4. Saat itu si Rio bilang, udah nggak ada. Iya udah nggak ada. Baru kita selesaiin kartu, kita ngobrol-ngobrol. Gila seumur umur, semuanya sampai ngomong gila. Gue juga seumur umur baru sekali ngeliat yang sampai segini lamanya, segini jelasnya. Ini kenapa sih? Oh berarti kita tadi ada yang salah. Mungkin saat dulu lagi bakar-bakar, bercandaannya emang ada yang inilah, main gitarnya juga ada yang terlalu over atau gimana, mungkin yang udah di sini nggak seneng. Oke, ditambah lagi tadi emang gue salah, gue kencingin, gue usil karena awalnya gue nggak yakin itu akan nongol lagi walaupun mungkin memang ada. Iya ya udah, kita udah diskusi gitu pelan-pelan, ya udah deh kita mutusin akhirnya semuanya nggak ada yang tidur sampai pagi baru kita tidur jam setengah 1. Akhirnya kita balik ke warnet. Di warnet kita ngobrol lagi tentang masalah ini di base camp deh. Wah gila semalamnya gini. Ya udah deh, kayaknya villanya Rio emang serem nih. Wah tanggung yuk, kenapa kita nggak coba foto yang bener nih, kita bawa kamera bener. Ya udah, kita malah niat akhirnya. Ya udah, lu beli dupa ya, lu beli ini, beli kembang biar daripada nongol. Kita malah emang jadi nyari ya. Itu beneran, itu jadi nyari. Akhirnya semuanya itu dibeli. Besoknya kita balik lagi cuy ke sana. Kita balik lagi, kita sampai sana itu memang arah masuk villanya Rio ini agak daerah Cipayung ya, agak masuk itu. Dari jalan raya itu sekitar hampir 10 menit masih ke dalam. Itu ada pohon bambu yang begini sampai nutup gini, mau villanya di situ. Kita memang sudah semuanya kesepakatan. Kita harus ngomong sompral supaya si penghuni marah. Dengan tujuan apa? Dia nongol lagi, kita mau lihat gitu. Di situ gue ngomong sompral dong saat di mana, di pohon bambu itu. Nggak serem, pohon bambu begini doang mah. Setannya apa sih paling? Niat gue begitu, gue pikir anak-anak juga bakal nimbrung. Enggak loh, cuma gue doang yang ngomong, dia pada diem, kan ngehe. Gue doang nih ngehe. Itu abis ngomong gitu, pas masuk villa, gue nelfon cewek gue. Udah almarhum sekarang. Gue telepon cewek gue, lagi ngobrol-ngobrol. Saat itu, di dalam telepon, saat gue lagi berbicara sama cewek gue ini, gue denger ya, itu demi Allah, itu kayak di film-film, ini apa namanya tuh, Gandarwo ya. Itu dia yang suaranya ketawa. Wah, kayak gitu. Gue gak dengerin kan, gue diem dulu, gue tanya sama cewek gue, yang
Kamu dengar nggak? Apaan sih? Ada yang ketawa? Enggak ada. Ada yang ketawa. Itu nggak sebentar, 20 detik ada ketawa gitu. Wah, nggak dengar serius? Enggak. Wah, ya udah deh. Gue matiin telepon. Gue bilang sama teman-teman gue, malam ini siap tempur ya. Udah disambut nih. Gue barusan ada begini-begini. Yang benar kata temen gue. Iya. Wah, ya udah deh. Akhirnya malam itu si Ebot, si Rio, si Dodo bakar menyan di sana, menyan di sini, segala macam. Satu villa kita gelapin semuanya. Kita udah di spot masing-masing, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ngeliatin. Itu semua villa udah bau menyan. Kita santai, kita nungguin. Sampai pagi nggak ada apa-apa. Asli, nggak ada apa-apaan cuy. Akhirnya kita sampai kesal sendiri. Gile, kita udah begini, udah ngomong sembarangan, udah bakar menyan, malah nggak ada yang nongol. Wah, ngehe nih tanah. Udah. Pas pagi, udah. Kita siap-siap pulang. Sebelum pulang, gue telepon cewek gue lagi. Ya, aku udah mau pulang nih, segala macem, lagi telepon gitu. Tahu-tahu cewek gue ngomong, yang, kamu dengar nggak? Apa? Suara ketawa. Suara ketawa. Iya. Ya, gue merinding. Itu sekarang gantian. Gue nggak dengar, cewek gue yang denger. Ketawain seperti itu. Gue sampai gini, ketawanya gini ya. Nih Sobat GT, ini ada yang ikut gue. Barusan gue ngerasa. Nih di tangan kanan gue ada yang megang. Gue barusan ngerasa. Lu ngeliatin gue nggak jeda tadi. Sampai sekarang masih ada yang megang. Gue juga ngerasa. Lanjut dulu ya. Tunggu. Bentar. Gue juga tadi ngerasa, dek langsung. Gue pikir gue doang. Kalau gue agak pening tadi langsung. Ini ngam. Si Kiki mana? Tidur. Mau diginiin ke Kiki kan nih? Jangan kesian. Kesian. Bisa diituin. Ini gampang gue ya? Ingin lempar ya Pak? 10 detik sebelum lo ngomong gitu gue udah pusing. Kok rusak? Hah? Kalau gue tadi pening ya. 10 detik sebelum lo ngomong. Gue sempet gua ngambang. Deng langsung gue pening sempet. Ini nggak ada hubungan yang perempuan tadi ngambang kan? Tante Kun itu tidak ada hubungan sama Mr. P itu yang ini. Tapi ini versi kedua. Kalau menurut gue, menurut halusinasi gue nih versi kedua yang lo bilang nggak ada. Maksudnya? Mereka sebenarnya ada. Oh, di malam itu? Tuh. Tuh. Dan ini gue nggak tahu ya. Kali cewek lu ini pas itu, pas banget. Dan nyenggol gue. Boleh percaya, boleh enggak. Itu dikembalikan kepada kawan-kawan yang menonton. Tapi kalau misalnya ngerasain tadi, nggak ada di belakang gue orang. Gitu. Gitu. Anggap hina halusinasi aja. Nggak halusinasi. Dan gue, kepala gue tadi, gue ngambang. Dia mau masuk ke gue. Maka tadi gue mau oper ke Kiki. Tega banget. Enggak, tapi bener sebelum lo ngomong itu gue tadi udah kelayangan, gue sempat kelayangan. Sempat gue ngerasain itu, tapi gue lanjutin ngomong. Tahu-tahu lo langsung benar berarti. Connect. Tarik sini juga sih begini nih. Iya kan? Iya kan? Kata ini mah kamu jangan ganggu lagi ini. Iya. Oh gitu. Jelas banget. Emang ada sih di situ Pak. Dari tadi saya di sini. Itu siapa biarin ini paling. Iya. Kalian siapa? Jadi gini, gue tuh sebenarnya yang Mr. P itu udah ada datang. Iya. Oh Pas gitu. lo ngomong Mr. P udah datang. Cuman tadi gue anggap halusinasi gitu. Tapi lambat laun nih orang ini ngapain gitu. Dibilang kalau gue tadi yang pas itu gua ada nih. Gitu, Mr. P.
Tapi yang nyenggol gue tuh nggak ada hubungan, tapi gue nggak tahu ya nyenggol gue. Gitu. Ini jelas banget, Ji. Ini jelas banget. Maksud gue nih tidak memasukkan keakuratan. Gue juga ngerasain coy, bukan cuma lu awal. Gue duluan yang ngerasain tapi gue diem aja tadi dia ngomong. Ki, bikin kopi 2 Ki, hitam Ki. Kopi 2 Ki. 1 pahit, 1 buat gue. Coy aja lanjut rekam nih nggak apa-apa. Kamera gue masih rekam kan? Rekam. Biarin. Bikin kopi. Kopi gue Yang biarin satu, aja. yang 1 gelas ini. Saya cek dulu nih di yang ini nih memorinya. Memori itu sampai rusak ya yang satu ya? emang ngaruh bisa ke gituan ya? Bisa. Ya, tadi aja penuh langsung lobek. Anjing. Kan gue bilang yang pertama kena itu duluan kan gue bilang Kameramen ya bener lo bilang. Karena yang paling pertama lengah itu. Karena kan ini kalau kamera kan dimensi. Kamera itu gambar, ngambil. Momennya dia ngambil, dia kagak mau diambil momennya. Iya. Gambar ya. Ya yang dihabisin kamera. Suwe. Keren. Pertama gue nggak ngeh. Gue kira baju gue kan kelipet kan lengan panjang kan. Lengan panjang kan kadang-kadang kelipet kan. Ini kenarik kan. Ini gue disenggol. Serius, gue disenggol. Dicolek gue senggol, dicolek. Kayak negur lah. Kalau gue kayak apa ya? Kayak kelayangan kayak sempat lagi saya sempat kayak skip gitu. Pertama ini ingin masukin lo, dia mau masuk ke lo. Cuma nih karena lo nya mungkin gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa nyenggol gue. Dia mau coba buat ganggu gue, maka tadi gue rada Berantakan ya. karena benturannya kencang juga tadi. Gue aja ngerasa cuy, kalau nggak kenceng mah nggak mungkin gue nggak ngerasa. Gue nggak peka. Oke. Pause dulu. Cewek lo itu langsung balik, gimana? Iya, dan singkatnya langsung balik. Dan kayaknya ini gue tutup aja ya. Udah nggak enak nih, asli. Udah nggak enak. Sorry. Bener-bener barusan tuh kita ada sedikit interaksi ya. Langsung, awalnya sih gue pikir gue doang. Ternyata Bang Fiar dan kameramen juga sempet, kita pakai 2 kamera, yang satu langsung koslet. Kita tutup aja sampai di sini. Ya mudah-mudahan di sini gue nggak yakin gue naikin, tapi kita lihat nanti deh. Sampai ketemu lagi Sobat JT dengan Bro Fiar dari Yo. Guratan Misteri. Siap. Jangan lupa subscribe. Udah.